Rumah yang Terang, karya Ahmad Tohari. Listrik telah hadir di kampungku selama 4 tahun, membawa perubahan besar dan kebahagiaan. Kampung menjadi lebih hidup dengan cahaya lampu, musik, es, bahkan kipas angin. Namun ada juga dampak negatif. Anak-anak tidak lagi tertarik pada bulan karena terangnya lampu listrik. Dan 3 orang meninggal akibat tersengatnya listrik. Di depan rumahku berdiri sebuah tiang listrik. Namun, rumah kami tetap gelap karena ayahku, Haji Bakir, menolak memasang listrik. Hal ini membuat 2 tetangga yang rumahnya bergantung pada pemasangan listrik di rumah kami menjadi jengkel. Mereka menyebarkan gosip bahwa ayahku bakhil dan memelihara tuyul, bahkan berniat melaporkannya kepada lurah. Kampung yang gemar bergosip seperti mendapat angin segar untuk berbicara tentang ayahku. Aku sendiri merasa terbebani karena harus membeli baterai untuk radio, pemutar pita rekaman, dan TV. Meskipun gajiku sebagai propagandis alat kontrasepsi cukup memadai, ketika aku membujuk ayah untuk memasang listrik, ia tersinggung dan mengungkapkan alasan yang sebenarnya yang tak ingin kukatakan kepada orang lain demi menghindari cemoohan yang lebih lanjut. Ayahku tetap teguh pada pendiriannya. Meskipun aku menawarkan untuk menanggung semua biaya pemasangan listrik, pernah sekali aku dengan penuh semangat menawarkan untuk membiayai pemasangan listrik. Namun ayahku malah tersinggung dan menghentikan tasbihnya. Jadi kamu sama seperti orang-orang yang mengatakan aku bakhil dan pelihara tuyul, katanya dengan tajam. Aku merasa sangat menyesal telah melukai perasaannya. Saat ayah sakit, beliau menolak dirawat di rumah sakit meskipun kondisinya semakin memburuk. Aku mencoba menawarkan solusi dengan menyarankannya penggunaan lilin di rumah sakit, tapi beliau tetap teguh pada pendiriannya dan meninggal di rumah. Kata-kata terakhirnya sangat ironi, menyuruhku memasang listrik setelah kematiannya. 100 hari setelah kematian ayah, listrik dipasang di rumah kami. 2 tetangga yang sudah mendapat listrik datang dan menanyakan rasanya menggunakan listrik. Aku merasa linglung dan takut menghidupkan peralatan elektronik karena bayangan ayah dan suara tasbihnya selalu muncul di benakku. Setiap kali aku menjamah sakelar, aku teringat akan ayah dan keyakinannya. Akhirnya aku mengungkapkan alasan sebenarnya kepada para tamu yang bertahlil. Ayah khawatir cahaya dihabiskan semasa hidup sehingga tidak ada lagi cahaya di kuburannya. Tamu-tamu tidak menertawakannya, malah menunduk mendoakan agar ayahku mendapat cukup cahaya di alam sana. Malam itu, di bawah sinar lampu neon 20 watt, aku merasakan keheningan yang dalam. Para tamu yang bertahlil diam dalam doa mereka. Mungkin merenungkan keyakinan ayahku yang tampak aneh, namun penuh makna. Aku pun menunduk, berdoa agar ayah mendapatkan kedamaian yang cukup cahaya di dalam baka.